Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Bahwa Ombudsman ini bukan merupakan lembaga yang seperti lembaga lain melaksanakan tugasnya. Namun Ombudsman ini juga dalam bekerjanya, dalam melaksanakan tugasnya itu berdampak kepada daerah-daerah, kementerian atau lembaga lain termasuk daerah, di mana dia memberi sanksi yang tadi sudah disebut oleh beberapa kawan. Untuk itulah saya menilai bahwa memang lembaga ini memberi sanksi, namun juga bukan lembaga aparat penegak hukum, sehingga dalam hal memberi sanksi pun harus berorientasi dalam hal mencegah itu dilakukan kembali dan juga memberi sanksi kepada pelaku atau pelapor agar tidak diikuti oleh aparatur negara yang lain. Untuk itu memang sanksi-sanksi yang harus diberikan ini harus bersifat bukan hanya efektif, artinya dilaksanakan, tapi juga sebagai proses warning kepada pihak-pihak lain. Nah, dalam posisi inilah memang Ombudsman tidak boleh kita berikan pasal-pasal yang gamang, pasal-pasal yang istilah saya mungkin banci gitu ya. Jadi harus tegas, jelas, transparan sehingga itu bisa dilakukan oleh aparat yang diberikan sanksi-sanksi itu. Kemudian yang berikutnya, bahwa lembaga Ombudsman ini kan lembaga yang berbenturan dengan siapa? Dengan rejim pejabat. Makanya mungkin dulu sanksinya itu ya hanya sekedar ya pokoknya ecek-ecek begitu ya. Karena ini jelas bahwa keberadaan Ombudsman ini terus terang mengganggu. Ya mengganggu siapa? Mengganggu aparat yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan ini, baik pusat maupun daerah. Nah, karena saya banyak ini diskusi sama Pak Jenderal Sturman ini. Nah, karena dia lembaga yang dianggap dinilai mengganggu ya kemapanan dari para pejabat ini, menurut saya berikanlah Ombudsman ini senjata yang ampuh. Oh, itu Pak. Ya. Kenapa? Agar dia efektif bisa melaksanakan tugas ini. Karena selama ini kan banyak rekomendasi yang diputuskan oleh Ombudsman itu tidak dijalankan. Nah, harapannya adalah ini bersifat wajib pun wajib dalam bentuk apa? Ini juga harus dirumuskan. Karena sekali lagi Ombudsman bukan lembaga penegak hukum. Saya bilang kenapa lembaga Ombudsman ini seperti banci gitu ya. Dalam anggaran saja negara, dalam hal ini pemerintah, itu hanya menganggarkan 500 miliar. Sementara Ombudsman organisasinya, strukturnya sudah ada sampai di pemerintahan kabupaten kota. Kabupaten kota kita ada berapa? Ada 500 lebih, apalagi sekarang ada pemekaran di Papua. Jadi kalau dihitung-hitung tidak ada 1 miliar mungkin operasional pembiayaan untuk Ombudsman ini, ya. Bahkan kita juga harus mencegah ini. Kenapa ini terjadi? Karena jangan juga akhirnya terjadi abuse of power oleh para petugas di Ombudsman ini. Ini banyak terjadi nih laporan. Banyak ACC akhirnya. Laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti karena Ombudsman main mata dengan siapa? Dengan para pejabat di wilayah.
terutama soal masalah tambang dan lain sebagainya yang berhubungan kepada apa? Kepada oligarki, kepada pengusaha-pengusaha yang kuat untuk membayar agar pelanggaran yang terjadi tidak diberi sanksi. Ini juga harus jelas, sehingga apa yang tadi disampaikan ya, bahwa petugas atau pegawai ombudsman menjadi ASN, menurut saya menjadi sangat penting. Karena selama ini kan mereka pegawai lepas, akhirnya karena pegawai lepas, mereka sanksinya hanya diberhentikan saja. Tapi kalau dia ASN, dia banyak, ada sumpahnya, ada macam-macamnya, sehingga dia tidak akan bisa lagi lebih banyak melakukan pelanggaran karena dia sudah berstatus ASN. Ini sangat penting, karena ASN di kita kan di era reformasi ini sudah berubah ya. Setiap ASN itu memiliki kemandirian di struktur organisasinya masing-masing, di lembaganya masing-masing. Menurut saya itu, terima kasih. Terima kasih Pak Santoso. Makanya tadi kode etik juga salah satunya